Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di Ngobras, ngobrol santai tentang rasa bersama Neng Ule. Minggu ini kita akan bahas tentang behind the story, behind the script dari salah satu kado kecil. Karena ini masih dalam nuansa milad Pondok Pesantren Suryalaya, kita akan membahas tuntas bagaimana behind the story or behind the script dari kado kecil yang akan disampaikan oleh tamu saya nanti. Kebetulan tamu saya ini adalah beliau yang bikin kado ini juga untuk Suryalaya yang diposting di YouTube-nya Ibu Bella Jakarta. Saya perkenalkan sebelumnya, sebelum nanti tamu kita datang. Beliau ini adalah seorang content creator, beliau juga seorang writer digital, beliau juga aktif di dunia musik, di dunia manajemen musik, beliau juga aktif sebagai ghostwriter, dan yang pasti beliau ini adalah best mom, ibu terbaik untuk anak-anaknya. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena sebelum pandemi bagaimana sibuknya pekerjaan beliau ini pekerjaannya luar biasa sebelum pandemi, tapi setelah pandemi beliau tetap bagaimana rumahnya itu bagaimana beliau menjadi seorang ibu yang bisa rumahnya tetap berjalan walaupun ibaratnya tetap bekerja di rumah, tetap produktif di rumah. Buku dan pena itu senjata ampuh, senjata paling mutakhir buat buat tamu kita kali ini. Saya akan perkenalkan tamu minggu ini di Ngobras, di ngobrol bareng dengan Neng Ule. Ngobrol santai bersama Neng Ule tentang rasa, dengan tamu kita adalah Mbak Anastasia Sedrich. Beliau ini yang tadi sudah dijelaskan dari depan. Kita tunggu kehadiran Mbak Anas, tapi sebelumnya kita putarkan dulu beberapa video tentang aktivitas Mbak Anas, biar teman-teman semua tahu, mengetahui untayan kisah Mbak Anas, bagaimana perjalanan Mbak Anas, akhirnya Mbak Anas bisa saya undang ke sini. Oke, mari kita simak dulu profil singkat dari Mbak Anastasia, dari Mbak Anas. Silakan dilihat dulu. Oke, itu dia tadi profil singkatnya dari Mbak Anas. Selanjutnya kita tanpa perpanjang kalam, kita sambut saja kehadiran dari Mbak Anastasia di Ngobras, ngobrol santai tentang rasa bersama Neng Ule. Kita sambut Mbak Anastasia ya. Udah dengar belum suara aku? Oke, suaranya udah masuk. Oke. Lihat. Dari suaranya aja sudah orang-orang pasti sudah penasaran ini siapa ini. Jadi teman-teman, ini
yang tadi saya sebutin, beliau ini seorang best mom, seorang konten kreator, writer digital. Kemudian juga beliau juga sempat aktif menjadi manajer beberapa artis sebelum pandemi. Dan masih banyak lagi luar biasaan dari tamu saya ini, namanya itu Anastasia Sadraj. Betul, Mbak Anas? Suaranya hilang lagi. Oke. Nah, kayaknya nggak perlu pakai headset deh. Kalau pakai headset susah itu, nggak mau headsetnya. Ya, kayaknya udah ganti-ganti headset berapa kali. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Ana sudah mau sempat hadir ngasih ruang waktu nih di acara Ngobras, ngobrol santai tentang rasa bersama Neng Ule nih Mbak Anas. Sebenarnya orang-orang pasti akan penasaran, kok bisa ya menghadirkan seorang konten kreator di luar dari track nih, di luar dari judul YouTube channelnya nih, ya. Kok tiba-tiba ada sosok wanita luar biasa yang hadir datang, yang mau meluangkan waktunya di acara Ngobras siang hari ini. Ya, ini sekali lagi saya kenalkan, beliau ini adalah Mbak Anastasia Sadraj, benar? Betul. Biasa akrab dipanggil sama saya itu Mbak Anas. Sama semua orang sih sebenarnya. Iya, oke. Iya. Apa kabar Mbak Anas nih? Kita sapa-sapa dulu sebentar. Alhamdulillah baik-baik, sehat dalam setiap keadaan. Mudah-mudahan Neng Ule juga begitu. Juga teman-teman yang lain. Aman ya di rumah? Di rumah aman kan? Ini Mas di rumah apa di mana nih? Ini di rumah. Di rumah. Masih di rumah aja ya, nunggu pandeminya kelar ya, baru kita bisa berkelana lagi ya. Iya, tapi udah nyiapin itu tuh, udah nyiapin ngobras bareng Neng Ule. Gitu kan? Ya. Programnya langsung ngobras bareng Neng Ule. Jadi Mbak Anas itu kemarin itu kan sempat memberikan kado kecil ya dari kalau itu kan kemarin itu kan kita ingatkan ulang tahunnya Pondok Pesantren Suryalaya yang ke-116. Kita ucapin dulu dong. Selamat milad Pondok Pesantren Suryalaya. Semoga jaya terus. Ujung tebak tahun ke-116 dan Ibu Bella yang ke-55 ya. Ya, Ibu Bella 55, Suryalaya ke-116. Nah, kemarin itu Mbak Anas itu memberikan kado kecil tapi bikin merinding. Saya bingung, tiap tahunnya selalu bikin saya merinding, makanya akhirnya saya penasaran, saya minta aja Mbak Anas buat nanti hadir di sini nih. Tapi sebelum itu kita dengerin dulu kali ya, maksudnya biar orang tahu apa sih yang bikin merindingnya itu. Boleh ya Mbak Anas ya? Kita dengar dulu ya. Biar belum lihat malah. Belum lihat ya? Oke, kita share screen dulu nih. Kita share screen. Oke. Tunggu Mbak Anas. Nah. Udah masuk belum? Udah. Oke. Di sini share screen ini kan tadi judul videonya langsung Puncak Suryalaya, tiba-tiba ada judul Hingga Aku karya Anastasia Sadraj. Nah, ini tuh apa sih Mbak Anas? Lagu apa sih? Jangan di-spill banyak, spill aja sebelum kita play. Oke. Ini puisi kemarin diminta sama Neng Ule untuk untuk ulang tahun Suryalaya. Nah, di sini sih puisi yang cuman aku bikin 5 menit. Cuman nyetornya lama ya. Karena sebenarnya ini adalah salah satu stok tulisanku yang emang unpublished kayak gitu. Jadi ini stok karya tulis yang akhirnya dijadikan puisi dan diserahkan ke Ibu Bella untuk jadi kado kecil untuk ulang tahun Suryalaya. Iya, karena memang ternyata temanya disitulah titik awal nanti cerita dari si puisi itu. Nah, oke. Sebelum kita kupas tuntas BTS nih, kalau BTS di Korea itu kan ada BTS beneran. Nah, kita mah BTS behind the story-nya nih ya.
behind story-nya kita simak dulu. Apa sih sebenarnya hingga aku ini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Hingga aku, karya Anastasia Sadra. Senja menurunkan hujannya di petang itu. Panggilanmu begitu sayu terdengar dari kakiku yang kaku membeku. Begitu enggan rasa melangkah sekedar menghampiri asal muasal suara itu. Hingga saat semuanya hilang. Hingga saat sepi yang menyamar ini semakin gencar hadir. Lalu, kepada siapakah ku gaduhkan keluhku? Kemana ku menuju? Suara batinku merontang kerontang. Malam bergulir, fajar pun menyingsing pagi. Gadis kecil itu melangkah ringan ke sebuah surau kampung. Mataku tak henti mengikutinya, mencoba menerka gerak berikutnya. Tak terasa, air mataku membasahi kerutku yang semakin kering. Ketika ku tatap wajahnya, terbasuh air suci. Gadis kecil itu menoleh kepadaku sembari mengangguk. Hingga aku terdiam, hingga aku tak mampu berucap. Selain linang yang berganti parau, aku di sini datang mengetuk pintumu. Dalam isak yang tertahan, dada menghimpit dan terus menjepit. Kurasakan getar-getar nurani. Hingga aku takluk pada sebuah surau di langit cahaya timur Suryalaya. Oke. Wah, saya tak bisa berkata-kata itu. Saya udah bikin udah dengar berapa kali pun tetap aja saya merinding ya. Nah, tadi itu kan judulnya itu kan hingga aku ya. Ya. Ya, hingga aku terus dan seterusnya itu saya bacanya aja, dengerinnya aja Bu Lina sih emang selalu bikin orang merinding kalau mengekspresikan sebuah karya itu. Mbak Nas diceritain dong ini gimana sih behind story dari cerita ini? Mulainya dari karena dikasih tahu bahwa nanti akan bacain Teh Lina. Teh Lina itu sangat lembut hatinya gitu kan, jadi sensitivitasnya tinggi gitu. Jadi habis itu saya coba nulis baru, cuman kok nggak dapet gitu kan ya. Terus saya coba lihat file-file saya. Nah, di situ saya nemuin sebenarnya itu hingga aku tak bisa mencintaimu gitu loh. Jadi itu draft-draft yang saya susun untuk lagu yang namanya Hingga Waktu. Nah, disitulah saya mencoba menyusun ulang, bikin puzzle itu saya ubah ganti yang akhirnya jadi Hingga Aku, tapi tied in sama si Hingga Waktu kayak gitu. Semuanya terinspirasi dari tentu surat Al-Azhar yang bicara tentang waktu gitu. Nah, ya itu makanya itu ada gadis kecil itu karena sosoknya si pembaca puisi Teh Lina, aku membayangkan bahwa itu Teh Lina gitu loh. Walaupun sebenarnya itu mah gua banget gitu. yang kakinya kaku-kaku nggak bisa ke surau tuh gua pasti, bukan Teh Lina gitu. Gitu kira-kira. Oh gitu. Ya,
pantesan dari kemarin saya nanya, ini sebenarnya si anak kecil ini siapa? Anak kecil noleh, akunya siapa? Anak kecil ini siapa? Mana subjek, mana objek? Saya mulai Iya, dari masukin kata-kata sampai masukin ke video itu saya bingung, siapa yang aku, siapa yang anak kecil? iya. Jadi sebenarnya kalau saya nulis puisi, terutama kalau misalnya untuk Suryalaya, entah kenapa saya selalu memakai kalimat bersayapnya tuh banyak banget gitu loh. Analogi-analogi tuh banyak sekali gitu. Karena saya yakin entah kenapa kalau ini bacanya nggak bisa pakai mata, kasat mata gitu. Jadi harus pakai mata batin. Jadi selalu itu yang keluar gitu. Jadi sebenarnya kalau bisa di-tie-in juga dengan lagu Hingga Waktu, eh, dengan inspirasinya adalah surat Al-Azhar itu, si aku waktu itu adalah Sang Maha Kuasa. Sebenarnya kan saya merasakan sebagai Muslim, sebenarnya inti dari Islam itu buat saya ya, yang baru belajar, bahwa itu adalah manajemen waktu, gitu. Dan cuman waktu yang nggak bisa dihindarin. Jadi sosok itu bisa bisa habis itu kreasi. Inti main poinnya adalah seperti itu. Karena di situ kan saya nyebutnya senja, ada waktu hujan, ada waktu Iya, malam. iya betul. Saya sebutin semua waktu. Tiap Sementara kan waktu. kita sholat juga pakai waktu. Mm-mm. Lebihin waktunya nggak bisa gitu kan. Ada waktu-waktunya harus on time apa segala macam. Cuma ada satu waktu yang mana yang kita nggak bisa hindarin, kematian. Apalagi sekarang lagi banyak berita kematian. Jadi kayak gitu sih sebenarnya. Jadi tiba-tiba biasa sebelum nulis atau apa segala macam, saya sholat dulu, saya mohon sama Allah, saya robitoh kepada guru mursyid kita gitu, terus dikasih petunjuk untuk membawanya ke arah situ. Nah, iya di sini kan ada tiba-tiba seorang anak kita datang, ibaratnya aku analogiin ya, aku analogi dari syair ini, aku lagi datang, lagi jalan, bisa ketemu siang, ketemu sore dan hujan dalam kondisi badan yang udah ibaratnya sudah capek lah ya, ketemu anak Ya, kecil dan tiba-tiba ya, kayak seperti anak kecil itu menuntun kita kepada sebuah kampung. Betul ya, nggak sih maksudnya? Anak kecil kita yang lagi capek, yang sudah berhari-hari jalan dari setiap waktu, ketemu dengan anak kecil, tapi tiba-tiba anak ini menuntun kita dalam sebuah kampung. Nah, itu maksudnya ini, apakah maksud kampungnya ini balik lagi ke Suryalaya? iya. Jadi Oh, jadi setiap kita itu adalah anak. Kita belum tentu jadi orang tua, tapi kita pasti jadi anak. Kampung itu adalah Abah Anom. Jadi itu adalah mursyid kita, gitu. Jadi saya menggambarkannya setiap anak akan kembali kepada orang tuanya, karena yang saya nggak bisa menyebut, makanya saya kaget ketika dibilang di salah satu apa tadi Neng Ule itu bikin apa best mom, karena saya merasa tetap anak gitu loh, dan saya ngarep banget jadi anaknya Abah Anom, maksudnya anak muridnya, anak didiknya apa segala macam. Kampung itu saya melihatnya seperti itu, kesederhanaan surau. Saya nggak melihatnya masjid yang besar itu, karena dengan kesederhanaan dan kelembutannya Abah Anom, anak kecil aja bisa jalan dari pagi, siang, sore, malam, anggap seperti itu, tapi juga sampai hujan, panas, apa segala macam untuk kembali kepada orang tuanya. oke. Jadi ibaratnya kita seorang anak yang selalu berkelana kemana-mana, untuk memikirkan dunia, untuk mencari dunia, untuk merangkul dunia, tapi ada kalanya kita harus pulang, ada orang tua kita gitu yang harus kita Iya, balik biar kita diayomi, biar kita merasa kita tenang berada bersama orang tua. Gitu nggak sih? iya bisa begitu ya. Definisi mudik aja gitu. Karena kita kan setiap kita akan mudik, akan Pulang pulang. kampung. Uh-uh. Kita kayak anak yang lagi merantau dan tiba-tiba kita harus pulang kampung. Memang kita itu kan pulang kampung kita adalah Suryalaya, betul sekali Mbak Iya, Nas. kayak gitu. Jadi makanya itulah yang saya dapat ketika kita chattingan. Jadi ya
ini saya jadi ingat sih sebenarnya kayak tahun kemarin juga Mbak Anas kan bikinin puisi lagi tuh tahun kemarin. Kalau tahun kemarin Mbak Anas yang memberikan langsung, kalau tahun ini saya yang nolong Mbak Anas. Itu masih ingat gak kira-kira Mbak Anas di tahun yang tahun kemarin itu tentang senja apa sih pokoknya yang adalah ilaha ilo itu juga bikin saya sangat penting yang itu. Dan Mbak Anas itu juga sama tuh proses akhirnya terbuatnya sebuah syair puisi gitu. Kalau itu kayaknya baru deh, saya lupa soalnya. Itu benar-benar baru, saya bikin spontan, emang fresh from the oven yang tahun lalu itu. Gitu. Nah, itu gimana ceritanya Mbak? Ini banyak di luar sana, banyak orang yang pengen gue mau bikin sesuatu yang fresh tapi akhirnya bisa nyatu ke hati orang gitu loh. Ini jarang-jarang loh Mbak Anas suatu karya yang fresh, yang baru keluar dari open langsung diterima lidahnya sama orang banyak gitu loh. Amin, alhamdulillah. Itu gimana Mbak Anas? Itu di YouTube aja udah ada hampir 400 Mbak Anas yang nonton. Alhamdulillah, ya Allah berkah ya Neng. Iya. Jadi puisi sebenarnya buat saya adalah tulisan yang susah sebenarnya, karena menulis puisi sama menulis esai ataupun menulis cerita pendek segala macam tuh itu benar-benar berdasarkan pengalaman hidup dan rasa yang dialamin sama si penulis. Baru dia akan, karena dia akan masuk ke labirin paling dalam yang namanya jati diri manusia gitu, termasuk ke dalam kalbunya gitu. Jadi nggak sekedar ke kepala atau merangkai dengan kosakata enggak. Dia harus memiliki pengalaman termasuk cobaan-cobaan. Misalnya kalau ngeyel kayak saya gini, cobaannya dikasih besar, ya itu berarti kan emang harus melewati itu supaya sadar untuk pulang, kan kayak gitu. Jadi baru dari kehidupan lah semuanya. Semuanya dari kehidupan. Ya itu dia belajar dari menulis yang berarti yang saya bikin bener kan, cocok kan saya bilang the best woman itu karyanya baru press open aja udah bikin luar biasa gitu. Tiap baitnya itu bikin kita yang gitu loh, ohnya panjang gitu, ya ampun ya, oh my god, ya jadi yang bikin kalau udah diresapi tuh bikin malah makin merinding gitu, yang bikin malah kita nangis, malah nih saya jujur nih, Bu Lina kemarin cerita nih, beliau baca puisinya Mbak Anas ini sampai dari malam itu sampai tengah hari itu berapa kali take, nggak berhenti nangis. Astagfirullahaladzim, itu lembut sekali soalnya hatinya. Iya. Itu, saya emang membayangkan Bu Lina yang bawain itu gitu. Oke, jadi berarti karena memang yang membacanya. Jadi Mbak Anas kalau bikin itu siapa dulu nih, dilihat siapa yang membacanya atau gimana sih? Tergantung sih, kayak yang pertama enggak. Kalau pertama itu saya cuma cerita tentang terima kasih kepada Suryalaya ataupun apa yang berbau Suryalaya untuk ulang tahun. Jadi saya lihat dari situnya. Nah, tapi kalau ini kemarin karena sudah pernah dibuat untuk Suryalaya ulang tahun dan dibawakan sama Teh Lina begitu menggugah hati. Jadi ketika kemarin bicara lagi untuk puisi baru, yang saya bayangkan yang bacanya gitu loh, betapa pasti semua ikhwat Suryalaya ini lagi pada kangen banget untuk mau ke sana, ziarah atau apa ke sana, untuk datang ke sana gitu kan. Sekarang kan keadaannya tidak memungkinkan. Jadi itu juga sih yang Teh Lina adalah gambaran para ikhwat yang pada kangen untuk ke Suryalaya. Oke, Mbak Anas udah ke Suryalaya berapa kali? Nah itu justru ya, saya tuh ke Suryalaya belum pernah. Hah? Wait, tunggu sebentar. Belum pernah ke Suryalaya tapi bisa bikin masuk gitu loh Mbak Anas. Jasad saya belum pernah ke Suryalaya. Seriously?
seriously, saya kayaknya ke Suralaya itu sebenarnya sama orang tua saya. Pernah lah ya waktu zaman-zaman dulu ataupun ketika saya nyusun buku travel kan saya juga ke Tasikmalaya, ke pengrajin-pengrajin payung segala macam ataupun ada dekat-dekat situ juga antara Tasik dan Garut itu ada bukan museum tapi apa sih namanya candi di situ candi Jawa Barat gitu. Jadi disitulah sebenarnya proses perjalanan spiritual saya awal untuk Ya, mengenal. saya udah denger tuh yang di TKN News tuh, yang sama Kang Ep tuh ceritanya Mbak Anas tuh. Iya, iya pernah kan diceritain sejarah sama Kang Ep atau sama Kang Idan ya saya lupa itu. Pokoknya sejarah bagaimana bisa mengenal Suryalaya. Saya juga pikir, wow ini perjalanan yang makanya ini ketemu orang yang spesial ini. Spesialnya kenapa? Dunianya berbeda, ya orang-orang pikir kan jarang-jarang loh, apalagi nih ya, belum ada yang tahu, Mbak Anas ini kan salah satu pengurus Ibu Bela Jakarta. jadi kita kayak memberi pandangan kepada orang sesungguhnya ya yang dilihat itu belajar bertawassauf itu yang dia jangan dilihat casingnya, jangan dilihat jasmaninya, jangan dilihat dohirnya, tapi bagaimana dia orang itu sebagaimanapun dohirnya, tapi kalau dia sudah pandainya lebih pandai berasanya kan, itu yang dicari sebenarnya. Bener kan? Ya, itu kan tanbihnya Abah yang utama, jangan merasa-rasa, pokoknya rasa itu harus diiniin. Jadi saya belum pernah ke Suralaya. Tapi waktu saya lagi salah satu perjalanan hijrah saya itu, bukan hijrah saya menyebutnya ya, perjalanan saya untuk menemukan diri saya itu lewat menulis buku travel. Nah, itu saya dalam menulis buku travel, misalnya saya ke Karimun Jawa, ataupun ke Bali, Nusa Tenggara, atau segala macam. Tapi sebenarnya saya menyempatkan diri untuk berkunjung ke semua makam wali-wali di tanah Jawa. Sampai Madura, Demak, dari Cirebon, terus Gresik, semua makam Sunan saya datengin. Cuman Suryalaya saya nggak datang. Iya, itu semua Sunan datang, Suryalaya nggak datang, kenapa Mbak Anas? Apa belum bisa melangkah, apa belum sampai melangkah ke sana, atau ada atau gimana? Saya jadi kepo nih. Justru saya nggak tahu, saya justru nggak tahu. Jadi saya cuma waktu itu ngikutin peta semua gitu, terus udah gitu ya udah sempet mampir karena saya mengalami kegalauan dalam hidup gitu. Saya datengin, oh ini kayak gini gitu ya, berkunjung kayak gini. Dulu berkunjung ke makam Sunan saya nggak pakai kerudung Mbak, Neng Ule. Jadi saya masih pakai bajunya dipinjemin sama temen gitu kan. Jadi masih gitu-gitu. okem lah ya, zaman okem ya. Jadi jangankan pakai kerudung, nggak punya bahkan waktu itu gitu kan. Jadi beli di pasar Sunan Ampel gitu kan. Oh iya, ada gitu. pasar kan, tinggal beli itu. Iya kayak gitu. Terus itu kalau kemarin yang dari cerita dengan Ustadz Eep ya, bahwa sebenarnya orang tua saya sudah ke Suryalaya, ya itu termasuk mudah-mudahan berkah doa orang tua saya kepada saya, akhirnya jasad belum ke sana, tapi Ruh insya sudah Allah sampai duluan. ruh saya sudah sampai ke sana dan sudah ketemu sama Abah secara ruhaniyahnya seperti itu. Amin. Sudah ditakdirkan, Anastasia, kamu jadi murid TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Wasilahnya dari siapa? Mau nanya nih. Gimana? Ya, kan takdir secara rohaniyahnya Mbak Anas anggap saja sudah bertemu dengan Abah secara rohaniyah ya, karena belum sampai ke Suryalaya, belum secara dohir pun belum ketemu sampai sama Abah, sampai Abah pun wafat kan? Iya. Nah, orang tua saya pokoknya yang udah ketemu semua. Berarti wasilahnya dari orang tua. Kemudian akhirnya Mbak Anas akhirnya sekarang bisa sampai ada di depan saya ini bagaimana? Ketemu siapa akhirnya awalnya? Kan basic saya musik sebelumnya, terus mengalami pencarian jati diri yang hakiki. Saya jalan sendiri dulu pertama,
terus dipertemukannya gitu kan, diperjalankannya ternyata bertemu dengan senior saya, yaitu Kang Agus Syarif Hidayat atau biasa disapa Kang Gusrif, Oh, oke. yang adalah juga suami dari senior saya di kantor lama saya, di kantor lama saya. Mbak Dewi itu adalah rekan kantor saya yang lama gitu. Nah, ketemu sama Kang Gusrif, beliau melihat banyak perubahan dalam diri saya, berarti dia tahu ancurnya gue dulu. Astagfirullahaladzim. Jadi Kang Gusrif di situ mengajak saya untuk datang ke Masjid Al Mubarok di Rawamangun. Waktu itu ada kursus tasawuf, karena ketika diajak itu saya langsung iya, karena memang sebelumnya saya memang sudah lebih cenderung belajarnya ke tasawuf gitu, karena saya suka baca kan. Jadi saya sangat tertarik dengan tasawuf itu buat saya adalah uh, emang kita kalau secara teori disebutnya adalah iman, Islam, ihsan gitu ya. Cuman itu adalah filsafat hidup sebenarnya gitu loh, yang bisa jadi praktikum gitu. Filsafat tapi bisa dipraktekkan. Menurut saya seperti itu. Jadi saya langsung tertarik gitu. Nah, ketika dibawa ke sana ya saya ketemu Pak Yai Wafiuddin juga kan, jadi atas segala macam. Terus menerima talqin zikir, dikasih bukunya, ya saya coba untuk amalkan. Itu sekitar tahun 2014, 2013, sekitar segitulah gitu. Ya 2013, karena nggak lama setelah ibu saya wafat. Jadi waktu itu dan saya jalan ini sampai hari ini, insya Allah maunya sampai wafat sih. Karena saya sudah pernah menyaksikan wafatnya seseorang yang dalam keberkahan dan dalam bimbingan guru mursyid kita. Oke. Jadi 2013 saya lagi di mana ya? Saya masih berkelana itu. Saya masih berkelana itu mencari dengan dunia kapitalis. Iya, berarti tuh kan, berarti memang belajar tasawuf itu tidak sembarangan. Menjadi murid seorang guru itu, apalagi guru yang kamil mukamil, memang sudah ditakdirkan dari sananya. Mungkin sudah ditakdirkan dari Mbak Anas masih dalam janin ibundanya Mbak Anas kali ya, karena tadi ceritanya dari ayah. Saya percaya itu sih gitu, karena saya ini kan anak dari hasil pernikahan beda agama. Jadi ayah saya Muslim, ibu saya Katolik gitu kan. Nah, saya jadi Katolik, tapi ayah saya tetap di agamanya. Terus udah gitu, ketika harus pindah ke daerah istimewa Aceh, ayah saya berkata kepada Kapolri pada saat itu yang menjabat bahwa anak istri saya Katolik dan beribadah ke sini harus ke Medan, jadi ada 1 jam perjalanan. Nah, karena bilang dengan ibadah, tiba-tiba ayah saya ditugaskannya ke Jawa Barat gitu loh. Dan saya percaya bahwa semua sudah dituliskan, kan semua ada di dalam Lauhul Mahfuz, bahwa sebenarnya ya saya harus berguru ke siapa atau bagaimana, itu kan sudah ditentukan. Dan setiap wali mursyid yang saya tahu dari buku-buku pelajaran tasawuf di luar yang saya praktekkan dari TKN adalah memang setiap wali mursyid sudah mengantungi nama muridnya siapa aja. Makanya itu ngarep banget gitu loh, ngarep banget benar-benar nama aku yang ada di situ gitu. Iya, kayak di tanbih, kayak di Manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir juga kan, yang Manqobah ke-40. Kita agak melenceng dari tema judul sebenarnya, tapi nggak apa-apa ya Mbak Anas ya. Iya, kayak di Manqobah Tuan Syekh Abdul Qadir yang ke-40 juga kan, Tuan Syekh saja tidak akan beranjak
satu senti langkah pun dari pintu neraka sampai dia menanyakan kepada malaikat, adakah muridku, adakah muridku, adakah muridku. Beliau sampai nggak ridho, nggak mau beliau masuk surga kalau enggak sama murid-muridnya. Murid-muridnya yang seperti apa nih? Bukan murid yang di sini kita mengaplikasikan murid di sini ya bukan murid yang cuman habis selesai ketemu datang kemudian talkin pergi gitu kan. Enggak, bukan murid yang seperti itu, tapi murid yang datang talkin, walaupun dia pergi, dia balik lagi, dia belajar pelan-pelan, ikutin, mudah dawam semua. Nah, murid seperti itu. Jadi kita memang berharap sih ya, maksudnya kita adalah bagian kantong nama-nama yang ada sudah dari Tuhan sih gitu kan, melalui guru mursyid kita pengersabah kan gitu ya. Itu kan yang maksudnya intinya kan yang kita harapkan sebenarnya Mbak Anas ya. Iya. Jadi kalau kita balik lagi ke tema kita bahwa behind the script Story, hingga aku pun hingga waktu yang diinginkan oleh guru mursyid kita adalah untuk mengingatkan tentang waktu kita yang terbatas di dunia. Ada sang maha waktu. Gitu. Ada waktu yang tidak bisa kita berontak untuk kita tidak bisa say no sama waktu ini. Iya. Kita nggak bisa ngeles. Nggak bisa ada yang namanya negosiasi. Walaupun selihai apapun diplomasi dan negosiasi kamu di dunia, nggak akan bisa negosiasi sama waktu. Benar nggak? Waktu itu nggak bisa. Makanya itu kan ada, kalau kalimat-kalimat bijak yang kita lihat berseliweran di media sosial adalah manfaatkan waktumu sebaik-baiknya. Tapi dimanfaatkan sebagaimana waktunya gitu loh. Ya kan, kalau kita cuma bekerja saja atau belajar saja atau ngurus rumah saja tanpa disertai sang waktu gitu, itu kayaknya berat juga ketika waktunya tiba gitu. Tapi ada yang bilang kadang ada yang bilang kan time is money gitu. Kalau kita bukan time is money ya. Kalau di luar sana banyak orang yang bilang time is money, kalau kita time is zikir lah. Betul, time is zikir. Back to tema, tapi sebelum kita back to tema, aku mau balik lagi, kita mau ngasih video tentang puisi itu sendiri ya, bagaimana Bu Lina bisa mengekspresikan dari hasilnya Mbak Anas itu nih. Ya. Oke, bentar ya Mbak Anas. Oke, siap. Ya, Anastasia Sadra. Senja menurunkan hujannya di petang itu. Panggilanmu begitu sayu terdengar dari kakiku yang kaku membeku. Begitu enggan rasa melangkah sekedar menghampiri asal muasal suara itu. Hingga saat semuanya hilang. Hingga saat sepi yang menyamar ini semakin gencar hadir. Lalu, kepada siapakah ku gaduhkan keluhku? Kemana ku menuju? Suara batinku merontang kerontang. Malam bergulir, fajar pun menyingsing pagi. Gadis kecil itu melangkah ringan ke sebuah surau kampung. Mataku tak henti mengikutinya, mencoba menerka gerak berikutnya. Tak terasa, air mataku membasahi kerutku yang semakin kering. Ketika ku tatap wajahnya, terbasuh air suci. Gadis kecil itu menoleh kepadaku sembari mengangguk. Hingga aku terdiam, hingga aku tak mampu berucap. Selain linang yang berganti parau, aku di sini datang mengetuk pintumu. Dalam isak yang tertahan, dada menghimpit dan terus menjepit. Kurasakan getar-getar nurani. Hingga aku takluk
pada sebuah surau di langit cahaya timur Suryalaya. Wow, Ah, luar biasa, Lina. biasa sekali. Ini Sebenarnya biasa aja tulisannya karena dibacain sama Teh Lina jadi keren. sebenarnya kalau buat saya, buat yang dengerin dua-duanya keren. Tulisannya itu bermakna dalam, yang bacanya menghayati sampai pakai rasanya juga sampai dalam. Itu yang bikin ini match and match satu dan yang lainnya itu jadi satu kesempurnaan yang akhirnya nyampe ke kolbu kita masing-masing sebenarnya. Allah. Iya, jadi sedikit tadi kan bahwa gadis itu saya menggambarkan si pembaca puisi, sementara kampung surau itu adalah sebenarnya orang tua kita yang adalah guru mursyid kita. Sementara di situ saya tadi juga baru lihat ketika habis lihat pembacaan puisinya itu, bahwa di situ juga selain waktu yang saya sebutkan bahwa fajar, malam, hujan, apa segala macam, ada kata yang diulang terus, yaitu air. Pertama bentuknya hujan, karena itu ada maknanya. Hujan itu rahmat biar bagaimanapun juga, ya. Air suci. Kita tahu karena lingkungan saya memang lingkungan dunia entertainment yang tidak jauh dari narkoba. Nah, kami tahu waktu dulu sebelum saya ikut di TKN bahwa pengobatan narkoba Suryalaya sudah terdengar sampai kami dan banyak teman-teman saya juga di situ gitu. Jadi pembersihannya itu dimulai dari air, karena air tuh nggak cuma sekedar bersihin badan kita, tapi jiwa kita, gitu. Jadi akhirnya di situ banyak banget air suci, air sebenarnya ada air wudhu, air rendeman yang ada di Suryalaya, nih visualnya saya dapat gitu. Jadi itulah namanya air meneteskan ke karang itu juga akan melembutkan. Jadi dahsyat banget sebenarnya Abah Hanum itu. Ya, Luar jadi biasa, gila. kan yang bikin ceritanya bilang aja sudah dahsyat ya, apalagi kita nanti yang dengernya ini lebih dahsyat lagi Iya, sebenarnya dipadukan dengan yang baca. ya, yang diajarkan guru mursyid kita tuh memang luar biasa gitu loh, dahsyat. Betul. Bahwa jiwa itu akan lembut dengan air. Beliau itu air, beliau itu orang tua gitu. Betul. Beliau itu surau. Api pun kalah kalau sudah disiram dengan air kan. Sebuah amarah itu pasti kalau disiram dengan air itu pasti api itu juga langsung padam kan. Jadi kan hujan itu rahmat, karena hujan itu sebenarnya kalau kita pakai bahasa analogi adalah sekumpulan air mata kita sebagai hamba ketika berdoa memohon pengampunan dari Allah, itu berkumpul tumpah dari langit yang tidak bertiang. Coba imajinasikan. Kayak gitu sih kira-kira. Nah, ini terakhir nih Mbak Anas nih. Mbak Anas ini kan pertamanya penulis buku ya, penulis buku travel. Kemudian ya udah berkecimpung di dunia entertainment, di dunia musik, di dunia keartisan, dan sekarang buku dan pena adalah senjata paling utama yang Mbak Anas tidak akan pernah Mbak Anas lepas sedetik pun mungkin kayaknya ya. Nah, ada nggak sih inspirator ataupun apa sih kayaknya inspirasi siapa gitu loh, inspirasi Mbak Anas ketika dalam menulis, kayak misalnya mungkin kalau misalnya di Sufinya kayak misalnya Jalaluddin Rumi, atau misalnya kalau menulis puisi yang lainnya atau menulis lirik lagu misalnya, itu dari mana sih Mbak Anas inspirasinya? Oke, bahwa pena dan buku adalah senjata yang paling mumpuni adalah jadi saya cerita sedikit aja, bahwa apa sih kegiatannya Mbak Ana, saya bilang saya lebih senang disebut penggiat sosial ataupun ibu rumah tangga. Kenapa? Ini berhubungan dengan Ibu Bella yang ke-55 tahun. Karena wanita itu akan menjadi ibu misalnya. Ibu itu adalah madrasahnya anak. Tadi kita udah bicara gadis kecil, ya kan? Madrasahnya anak. Untuk menjadi madrasah itu yang diperlukan apa? Pena dan buku, bukan senjata tajam, bukan senjata api, segala macam. Karena doktrin dari sebuah tulisan itu sebenarnya bisa merasuk ke dalam pikiran sampai ke dalam kolbu. Itu bahaya banget. Makanya diusahakan untuk menulis yang baik, apapun itu, walaupun sekedar di media sosial.
Dari mana inspirasinya? Inspirasi itu datang dari mana aja sih sebenarnya? Dari apa yang saya lihat, apa yang saya dengar, atau, ya cowok-cowok cakep. Kalau cowok-cowok cakep tema tema puisinya atau tema liriknya apa Mbak Anas? Eee, saya bisa bikin saya bisa bikin itu sebenarnya jadi nggak ngomongin cowok gitu, tapi ngomongin, Soal kehidupan keindahan. dan heeh, kehidupan, keindahan, karena life is beautiful biar bagaimanapun juga, kayak gitu. Jadi sebenarnya inspirasi ada dalam, mata kita sama di telinga kita, karena itu yang dikasih 2, Jadi ininya 2 kan, betul. mata tuh kan 2, telinga Nah, 2 ya gitu 2. kan. Jadi dari Lubang hidung situ aja 2 kan? iya, makanya maksudku jadi lebih ke situ gitu loh. Iya. Berarti nggak ada ini ya, nggak ada role apa ya, role model, bukan role kain ya, role model dari Iya. buat penulis mungkin? Saya sih sebenarnya freestyle, saya nggak kalau sastra kita bicara puisi dan bicara sastra pasti a, i, u, e, o gitu kan. Iya. Jadi dia harus ada sama. Saya lebih freestyle bener-bener dari, nurani saya karena saya tidak berbakat gitu dan saya suka mendobrak aturan-aturan dalam tata bahasa sementara, tapi ada pakem-pakem yang nggak saya keluar dari situ gitu. Jadi tapi saya sih hampir semua penulis saya senang, Jalaluddin Rumi, wah itu mah nggak saya belum bisa nulis kayak gitu kan ya. Itu terlalu indah, saya Eee, juga kalau bacanya harus harus dibaca berapa kali dulu biar ngerti juga susah. iya karena kan itu sudah benar-benar, sudah menyatu sama, yang diceritakan. Jalaluddin Rumi itu sudah mabuk kepayang cintanya pada Allah. Makanya dalam karya-karyanya Jalaluddin Rumi suka menyebutkan cawan, anggur, itu kan sesuatu yang memabukkan. Itu Iya. kan kontradiksi sebenarnya kalau dari Islam, dari sisi Islam. Tapi sebenarnya apa yang mau digambarkan? Gua udah segini cintanya sama Allah, gua sampai mabuk kepayang, yang dia lihat itu di Jalaluddin Rumi itu cuman melihat adalah akhirnya Allah. Makanya tulisannya berbau seperti mabuk, gitu. Jadi nggak masalah ya, maksudnya tidak kontradiktif, dari segi sastra atau bahasa kita mengartikan benar-benar mabuknya kita kepada Allah dengan sebuah benda atau sebuah kayak cawan, anggur tuh berarti kan sah-sah saja ya bagi seorang penulis novel, apa, Iya. bagi seorang penulis lah intinya. Iya, kalau kalau kita kita, balik ke Al-Qur'an yang terjemahan Menak, itu kan juga, ada tulisan-tulisan bahwa ada anggur, cawan, apa segala ada sebenarnya gitu, kalau yang terjemahan Menak. Mhm. Eee, Anggur itu terucap buah-buahnya apa aja sih gitu kan, yang nggak boleh akhirnya kan kenapa nggak boleh juga ada penjelasannya habis itu gitu loh. Kalau yang anggur biasa aja ya kita silakan makan, bahkan malah itu salah satu kesukaannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kayak gitu. Iya. Padahal banyak juga ya kayak apa namanya, artis-artis, jangankan artis di luar negeri, artis di dalam jangankan artis di dalam negeri, artis di luar negeri tuh banyak yang, setahu saya gitu banyak yang mengambil sedikit syair-syair dari Jalaluddin Rumi itu sendiri ya, maksudnya bisa mereka jadikan malah dikembangkan oleh lagunya mereka sendiri ya, kayak gitu kan ya Mbak Manes ya? Bukan Bener nggak sih? bukan sedikit, mereka sangat sangat menyukai Jalaluddin Rumi, ngefans mereka barat itu. Itulah dahsyatnya Oh, Barat itu Jalaluddin ngefans-nya sama Jalaluddin Rumi malah ya? iya, hitungannya ngefans mereka karena, mereka ngambil quote-quote-nya lihat aja motivator-motivator, influencer-influencer yang dari luar gitu, Mhm. nggak sungkan untuk mengutip karya-karya Rumi. Karena itu, eee, jatuh cintanya Rumi itu diterjemahkan dalam bahasa cinta yang mudah dimengerti secara universal sebenarnya. Biar Kalau kalau universal. kita Mhm. menggunakan kata cawan kan, orang barat tuh tahu bahwa, oh gelas bertangkai, kan kayak gitu Mhm. sebenarnya. Mhm, mhm. Heeh. Oke, oh gitu. Nah, ini terakhir sebelum sebelum closing dari Mbak Anas nih, ini nutup nih. Ada nggak sih maksudnya, ini dong kayak buat generasi nah, Mbak Anas ini kan dari generasi Bella nih, bagian bidang ke generasi Bella. Ini dong tips buat, kaum muda sekarang nih yang sekarang, suka nulis tapi dia tidak punya wadah atau mungkin dia suka nulis tapi kadang-kadang suka suka, mentok sama
apa namanya, sama karyanya itu sendiri. Stuck dalam tulisannya itu, ada trik tips deh buat mereka deh gitu, buat mereka yang hobi nulis tapi suka stuck, atau mereka sudah punya karya tapi mereka bingung mau digimanain. Ayo Banas mungkin. Jadi kalau ngomong wadah, deket-deketin Neng Ule sama Teki and News, udah. Wadahnya taruh di bawah gitu. Karena Ibu Bella punya website ya, punya blog gitu, Iya, punya taruh di blog. situ. Tadi saya sudah sempat singgung sendiri sedikit bahwa tulisan itu adalah doktrin yang paling bahaya sebenarnya. Tapi kalau kita isi dengan konten yang isinya mengajak kepada kebaikan, di sosial media pun silahkan nulis. Yang penting latihan. Itu kan harus pakai latihan karena saya otodidak semua sih sebenarnya gitu loh. Jadi Enggak secara profesional, belajar secara profesional. saya bahasa Indonesia saya waktu SMP nilainya 6, bahasa Inggris saya 9. Gimana ceritanya bahasa Indonesia 6 tapi bisa bikin karya seperti yang tadi kita tayangkan? Ya, latihan. Gimana-mana memang latihan Latihan. itu hard work itu akan menghasilkan ya Mbak Anas ya. Iya kan zikir itu kan juga latihan. Iya betul. Semua hidup ini kita bernapas pun kita harus berlatih. Nggak ada yang nggak Iya. berlatih untuk selama kita hidup. Benar nggak Mbak Anas? Iya, jadi latihan. Pertama seperti itu aja. Jadi latihan aja seperti zikir yang biasa dilakukan oleh ikhwan akhwat kayak gitu. Dan ya itu kayak saya bilang wadahnya media sosial banyak, isi lebih isi dengan yang bukan sekedar copy paste dari tempat tulisan orang, tapi coba nulis apa yang dia rasakan atau ketika dia motret itu. Kalau misalnya Instagram itu kan ada fotonya, apa sih dari foto itu yang dia lihat gitu kan, apa yang mau diceritakan dari foto itu tulis Jadi kayak aja kayak foto gitu. bercerita ya, dia punya foto, tapi di situnya dia ada captionnya di foto itu sendiri. Iya Jadi kan kita bisa membaca cerita dalam foto dia. Itu iya tuh yang gitu. bikin orang pengen menarik seperti itu. Ini kan Mbak Anas sekarang udah masternya nih, writer digital kayak ini nih yang sebenarnya nih. Kayaknya kita perlu bikin kegiatan bagaimana pelatihan writer digital ini ya. Kalau sudah bisa pandemi sudah mulai aman nih. Ini gampang banget, nggak usah pakai pelatihan. Sebenarnya kayak gini, Twitter Gimana? itu kalau misalnya Twitter itu kan membutuhkan sekarang itu bukan 140 ya, tapi 200 berapa 240, karakter. 280 kalau nggak salah. Ya, 280 karakter. Ya latihan aja 280 karakter. Dia kan akan habis sendiri kan kalau misalnya Iya, nggak bisa. merah sendiri betul. Tapi karena kita tahu Twitter bisa di-retweet, kita sisakan untuk retweet-nya. Jadi nggak dihabisin 280, latihan kayak gitu, Tapi every day. tapi di retweet sekarang juga nggak masalah kita sampai 280 di retweet tetap nggak masalah. Bisa masuk Iya, tapi semua. nggak bisa kelihatan semuanya, nanti akan jadi link. Oh iya benar, Kalau di untuk link betul. memudahkan, jangan sampai jadi link gitu loh. Oh, Jadi jadi biar kelihatan dulu. biar jadi satu frame ya, biar jadi satu frame Biar ya. jadi satu frame, itu juga nanti akan mengukuhkan kita bahwa tulisan itu dari kita. Secara hukum digital tuh nanti akan kayak gitu. Oke. Tahun depan nih, kira-kira Milad tahun depan mau ngasih apa nih? Kali mau ngasih lagu, kan kita udah 2 tahun ngasih 2 tahun ngasih puisi nih, kali kasih lagu. Kita Itu punya artis kan, ada Bu Teti, ada banyak lah Iwan IBJ yang bisa nyanyi. iya. Untuk Kita lihat aja dapur kayak rekamannya gimana. kita ada Bu Dewi kan, kali aja bisa di tengah-tengah minjem ruangannya. Ya mudah-mudahan ada usia untuk kembali merayakan pesta ruhani Ya 117 tahun depan. miladnya Ya Pondok semoga sih Pesantren tahun depan Suralaya. bisa ketemu lagi dan bisa dapat hadiahnya lagu dari Mbak Nas dan kita bisa nyanyiin bareng kan, itu kayaknya wow banget tuh. Gila. Oke lah, inilah akhir dari kisah episode Behind the Script BTS dari Hingga Aku, karya kado kecil dari Mbak Anastasia ini untuk Pondok Pesantren Suryalaya milad ke-116 dan juga Ibu Bella yang ke-55. Mbak Anas, sekali lagi terima kasih waktunya sudah menyempatkan mau ikut nongol di ngobrol santai tentang rasa bersama Neng Ule. Bahasanya berat banget ya tentang rasa tapi santai. Ya itulah begitulah Mbak Anas. Makasih Neng Ule udah ngontek saya, tetap menjalin silaturahim.
kalau apapun yang diselenggarakan oleh para murid Pangersa Abah, insya Allah kita harus segera. Karena itu pasti ada message yang harus disampaikan. Iya, betul. Yakin. Pokoknya kalau udah keretak suruh jalanin ini, besoknya harus kita jalanin. Kalau tertunda nanti Iya. ada hal yang tidak baik, tidak enak Iya. di kolom kita sendiri-sendiri itu kan ya Mbak Anas. Oke, Iya dong. terima kasih waktunya Mbak Anas. Semoga bisa Mbak Anas masih bisa bantu kita juga untuk ya Noel kalau ada salah apa kontennya atau ada apa bisa sharing lah, detail-detail lah kita lah Mbak Anas. Insya Allah sukses terus buat ngobras bareng Neng Ule. Mudah-mudahan menjadi kebermanfaatan bagi seluruh umat muslim malah. Amin. Oke, terima kasih Mbak Anas sekali lagi. Terima kasih udah hadir di Ngobras bersama Neng Ule. Nanti next kalau ada tema lagi boleh Tuan kita kontak-kontak Mbak Anas. Silahkan dengan segala senang hati. Sukses terus Neng Ule. Makasih Mbak Anas juga sehat-sehat selalu di sana. Segera kita ketemu secara offline ya. Bikin kegiatan offline. Apa kayak gitulah. Yang penting kita kangen-kangenan di offline. Insya Allah. Oke, sekali lagi Mbak Anas makasih. Kita ucapin terakhir ya ke Suryalaya sama Ibu Bella. Selamat ulang tahun Suryalaya yang ke-116 ya. Biar bareng ya. 1, 2, 3. Selamat ulang tahun untuk Pondok Pesantren Suryalaya yang ke-116 dan Ibu Bella Pondok Pesantren Suryalaya yang ke-55. Oke, jaya selalu Suryalayaku, berkah selalu untuk Suryalaya. Terima kasih Mbak Anas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Anas.